Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. 3 hari sebelum Lebaran, sebanyak 70.000 kendaraan pemudik dipaksa putar balik ke tempat asal mereka. Melihat banyaknya masyarakat yang masih nekat melakukan mudik Lebaran, masyarakat pun diminta untuk memahami bahaya COVID-19. Larangan mudik Lebaran 2021 telah berlaku sejak 6 Mei 2021. Sesuai surat edaran Satgas COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19. Kebijakan ini akan berjalan hingga 17 Mei mendatang. Aturan ini dikeluarkan mengingat angka kematian akibat COVID-19 telah mencapai 85%, di mana kasus kematian tersebut didominasi dari mereka yang masuk dalam kategori kelompok rentan dengan usia 47 tahun ke atas dan memiliki komorbid. Namun, meski sudah ada larangan yang jelas terkait mudik Lebaran, masih ada sebagian masyarakat yang nekat pergi ke kampung halaman tanpa disertai dokumen khusus. Menurut Korlantas Polri, tercatat sebanyak 70.000 kendaraan yang nekat mudik terpaksa putar balik ke tempat asal. Melihat banyaknya jumlah pemudik yang masih nekat, masyarakat pun diminta untuk memahami tujuan dari aturan ini. Satgas COVID-19 menyebut, pemerintah melarang kegiatan mudik karena sudah terbukti perantara virus SARS-CoV-2 adalah manusia. Jika terjadi mobilitas tinggi, tak dapat dipungkiri lonjakan kasus setelah Lebaran akan terjadi seperti tahun lalu. Pencegahan bisa dilakukan dengan menerapkan normal baru di masa Lebaran, misalnya silaturahmi secara virtual, menghindari kerumunan, dan tetap memakai masker saat beraktivitas. Baik, untuk membahas lebih lanjut bagaimana melakukan silaturahmi aman di saat merayakan Hari Raya Idul Fitri tanpa adanya resiko paparan COVID-19, saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Sony Hari Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Selamat pagi Pak Sony, apa kabar Pak? Pagi Mas Imam, alhamdulillah baik. Baik, Pak Sony, sekalipun sudah sangat jelas larangan dan juga pembatasan jauh-jauh hari, bahkan 2 minggu, 3 minggu begitu ya sebelum Lebaran sudah diinformasikan kepada masyarakat melalui media ataupun ofisial langsung dari teman-teman Satgas, masih ada saja kemudian yang nekat untuk bisa mudik. Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak Sony? Apa memang mencoba-coba untuk balik tanpa mengerti gitu adanya penularan, atau seperti apa Pak Sony? Ya, yang pertama Mas Imam, kita harus paham bahwa masih ada sekitar 17% masyarakat Indonesia yang tidak percaya COVID-19. Jadi walaupun sudah diberikan informasi, diedukasi dan seterusnya, mereka cenderung masih tidak percaya. Cuma sekarang jumlahnya cenderung turun. Ya. Lalu kemudian sebelum kita membuat kebijakan peniadaan mudik, orang yang memang ingin mudik itu kan sekitar 33% berdasarkan surveinya Litbangkub. Lalu kemudian setelah adanya kebijakan pelarangan mudik turun jadi 11%. Setelah disosialisasikan turun lagi jadi 7%. Dan sekarang diperkirakan yang memang masih ngotot mudik sekitar 4-5%. Jadi sebetulnya jumlah secara persentase mereka yang ngotot mau mudik ini terus turun ya, dengan berbagai sosialisasi penjelasan kepada masyarakat apa yang menjadi alasan kita untuk meniadakan mudik kali ini, terutama karena memang kita sangat khawatir dengan adanya silaturahim secara fisik ya, karena penularan menjadi sangat mudah pada saat orang berkontak fisik secara langsung. Nah, oleh karenanya informasi kepada masyarakat, edukasi terus dilakukan. Tetapi untuk menghandle yang 4-5% orang yang tetap ngotot kan aturan di lapangan, ya kan, pengawasan, ya kemudian pemberian sanksi, atau kemudian tindakan di lapangan yang memang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Baik, jadi hanya sebetulnya sisanya 4-5%, dan ini secara maksimal teman-teman dari kepolisian dan juga Dishub gitu ya sudah melakukan pencegahan, penyekatan di beberapa titik Pak Sony. Pak Sony, kalau melihat temuan kemudian ada beberapa kasus di Sumatera saja, misalnya ada berapa ribu begitu ya, sudah positif COVID-19, dan di wilayah lain juga sudah ada pemudik yang dinyatakan positif. Melihatnya seperti apa Pak? Ini kan nyata sekali ya,
bahwa kejadiannya real, nyata di depan mata ketika mereka membawa virus tersebut dari kota asal, katakan Jakarta, begitu, terus kemudian pindah ke daerah lain seperti Sumatera? Ya, kami sudah menerima beberapa laporan terkait dengan klaster mudik ini. Jadi mereka yang mudik bahkan curi-curi start ya, karena di awal itu kan dijelaskan pelarangan mudik atau peniadaan mudik 6 sampai 17 Mei, tapi terus kemudian ada beberapa yang mensiasati dengan mudik lebih awal dan ternyata itu berdampak terhadap munculnya klaster di desanya. Nah, jadi memang informasi seperti ini harus disebarkan kepada masyarakat karena bagaimanapun juga risiko penyebaran COVID itu terjadi ketika mobilitas penduduk naik. Ya, orang kan yang melakukan mobilitas adalah carrier dari virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19. Nah, di Sumatera atau beberapa daerah lainnya, risiko ini menjadi lebih tinggi lagi karena ada kepulangan dari pekerja migran Indonesia, PMI dari luar negeri. Dan misalkan dari Malaysia, kita tahu bahwa saat ini Malaysia sedang mengalami lonjakan kasus, sehingga risiko penularan di Malaysia juga sedang meningkat. Oleh karenanya, kami di Satgas selalu mengingatkan Satgas daerah dan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar upaya karantina atau pelaksanaan kebijakan karantina bagi pendatang dari luar negeri itu betul-betul harus dilaksanakan secara ketat ya, tanpa kompromi, sehingga kita bisa mengurangi risiko penularan. Dan kami berharap juga pemerintah daerah, Satgas daerah dalam rapat koordinasi sudah kami sampaikan agar menyiapkan tempat-tempat karantina sehingga mereka yang memang membutuhkan karantina itu betul-betul bisa melakukan karantina dengan pengawasan yang ketat supaya kita bisa mengurangi risiko penularan di masyarakat. Pak Soni, untuk meluruskan informasi yang saat ini beredar di masyarakat bahwa penyekatannya tidak terlalu ketat, terus kemudian juga pemeriksaan surat izin keluar masuk juga hanya dibuat secara random saja, begitu. Jadi kemungkinan untuk lolosnya sangat besar. Nah, ini kan akhirnya juga mendorong sisa dari yang 5% tadi selebihnya, begitu ya, untuk kemudian mereka memunculkan niat baru untuk melaksanakan mudik. Seperti apa mungkin Pak Soni informasi dari Satgas untuk meluruskan informasi ini, Pak Soni? Ya, jadi sebetulnya petugas di lapangan sudah bekerja secara maksimal ya, petugas gabungan. Tapi Mas Imam, kita harus paham bahwa titik untuk jalur-jalur itu kan banyak sekali, dan di kemudian masyarakat memanfaatkan titik-titik tadi. Dan dengan keterbatasan petugas tentu tidak mungkin kita melakukan pemeriksaan satu persatu secara keseluruhan. Yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan secara random. Memang dari pengamatan ternyata jauh lebih mudah untuk di jalan tol nih ya, penyekatan di jalan tol, dan itu sangat efektif. Tetapi di jalan-jalan non tol itu penyekatan menjadi lebih sulit karena begitu banyak cabangnya, begitu banyak titik di mana masyarakat bisa melakukan mudik melalui jalur-jalur yang sulit untuk dijaga. Tetapi kalau melihat mobilitas yang ada, data mobilitas itu menurun drastis kok. Jadi terjadi penurunan mobilitas penduduk secara drastis. Lalu kemudian juga kita berharap ini bisa betul-betul punya dampak terhadap risiko penularan. Kalau kita lihat apakah kasusnya akan naik, kemungkinan akan naik, Mas Imam, ya, karena tetap terjadi pergerakan mudik. Nah, terus kemudian juga kami sudah melihat bahwa cukup banyak ini klaster mudik di mana kemudian penyebarannya menjadi cukup masif. Kemarin kan Pak Erlangga selaku Ketua KPCPEN sudah mengumumkan kan dari sekitar 6.700 orang yang dites, ternyata 4.100 lebih itu positif, ya kan? Artinya memang ini sangat berisiko. Ketika orang yang melakukan perjalanan adalah orang dengan imunitas yang baik, orang tanpa gejala, nah mereka merasa dirinya aman. Tetapi setelah dites kan ini kan penyakit ini baru tahu dia punya penyakit apa enggak setelah dites. Nah, itu berarti risikonya kan sangat besar dengan melihat kenyataan bahwa orang yang punya virus ini ternyata melakukan mudik dan melakukan mobilitas ya. Ini yang memang memungkinkan, sangat memungkinkan terjadinya kenaikan kasus, dan itu sudah kami coba untuk diantisipasi. Jadi upaya maksimal sudah dilakukan, penyekatan, teman-teman juga pemeriksaan di lapangan sudah sangat maksimal. Tinggal nanti kita harus secara bersama begitu ya, sadar bahwa bahaya
karena kita bisa saja menjadi carrier dengan kondisi yang sehat begitu, dan kita tidak tahu bahwa itu akan menularkan ke masyarakat yang ada di kampung halaman kita. Baik Pak Sony, kita harus jeda dulu sebentar gitu. Nanti kita akan kembali lagi melanjutkan perbincangan. Untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.